Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 645C01 dengan mata kuliah Pelatihan dan Pengembangan SDM. Kami akan menjelaskan hasil tugas kami yang berjudul menganalisa mengenai manajemen SDM. Dengan saya, Ida Zahra Tunisa, NIM 64190521. Perkenalkan, nama saya Lola Yolanda, NIM 64190583. Nama saya Siti Aisyah, NIM 64190554. Perkenalkan, nama saya Anastasia Nababan, NIM 64190517. Perkenalkan, nama saya Gustian Aulus Werlin, kelas 645C01, NIM 64190680. Definisi manajemen SDM dan identifikasi SDM. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum, seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen operasi. Manajemen sumber daya manusia menjadi bidang kajian penting dalam organisasi karena permasalahan yang dihadapi organisasi bukan hanya persoalan bahan mentah, alat-alat kerja, dan produksi, atau modal kerja saja, tetapi juga masalah tenaga kerja atau sumber daya manusia yang notabene adalah pihak yang menjalankan dan mengelola faktor-faktor produksi sekaligus merupakan tujuan dari kegiatan produksi itu sendiri. Keberadaan manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengatur, mengurus, dan menggunakan SDM sehingga dapat berfungsi secara produktif, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Kegagalan perusahaan adalah mengelola SDM-nya dapat mengakibatkan perusahaan gagal dalam mencapai sasaran dan tujuannya. Contoh, ketidakpedulian perusahaan komputer Apple terhadap SDM-nya telah membawa kepada kejatuhan perusahaan tersebut pada pertengahan tahun 1980-an. Menurut Pfeffer, dalam menghadapi tantangan dari para pesaingnya yang semakin meningkat pada pertengahan tahun 1980, perusahaan Apple Komputer justru melakukan tindakan merumahkan banyak karyawan yang sangat berbakat dan langka, sehingga menyebabkan jatuhnya kemampuan bersaing Apple Komputer akibat tidak adanya inovasi. Fungsi manajemen SDM. Tugas manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusia. Adapun fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan sumber daya manusia. 2. Pengangkatan dan pemberhentian karyawan. 3. Pengupahan tunjangan. 4. Penilaian kinerja, pengembangan karir. 5. Pelatihan pengembangan. Manajemen sumber daya manusia ini memiliki tujuan sebagai berikut. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem insentif, serta pengembangan manajemen, dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. Mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerja sama dan kepercayaan bersama. Memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semuanya. Artinya, ada keterkaitan saling menguntungkan antara perusahaan dengan karyawan. Memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta dihargai atas apa yang telah dikerjakan dan dicapai. Mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. Menciptakan iklim yang humanis, harmonis, serta produktif
yang dapat dipertahankan antara manajemen dengan karyawan atau pegawai. 3 tantangan yang dihadapi HR. 1. Perubahan manajemen. Tidak hanya berfokus kepada pelatihan profesional dan pengembangan HR, perubahan manajemen merupakan tantangan khusus bagi divisi Human Resource atau HR. Federation of Personnel Management Association WFPMA mengumumkan bahwa hal ini menjadi alasan utama mengapa HR terus berupaya membantu bisnis untuk mengembangkan fokus pada pelatihan diperlukan untuk mengembangkan kompetisi tambahan dalam mengenangi perubahan manajemen. 2. Pengembangan kepemimpinan. Tantangan besar kedua adalah Human Resource Management yang perlu menjadi langkah strategi adalah pengembangan kepemimpinan. Profesional HR diharapkan dapat memberikan struktur dasar, proses, sarana, dan sudut pandang untuk membuat pilihan terbaik dan mengembangkan kelanjutan kepemimpinan dari organisasi. WFPMA melaporkan bahwa pengembangan kepemimpinan telah diidentifikasi sebagai strategi dalam hal ini. Mempertahankan karyawan yang tetap budaya organisasi dapat mendukung kinerja perusahaan dalam memperkuat posisi pasar. Jajaran manajemen dipersiapkan untuk mengambil ahli kelanjutan kepemimpinan sehingga organisasi dapat bertahan dalam jangka panjang. 3. Pengukuran efektivitas HR. Bagaimana perubahan dapat terjadi tanpa sarana yang tepat untuk mengukur efektivitas HR? Seperti divisi yang lainnya, divisi HR juga perlu mengukur pencapaian manajemen serta pengaruh positif yang diberikan untuk mencapai tujuan perusahaan. WFPMA mengatakan bahwa menggunakan sarana pengukur untuk menentukan efektivitas kinerja HR adalah awal dari perubahan peran HR dari fungsi administratif menjadi HR sebagai sarana fungsi strategi dalam organisasi. Di tahun 2021 ini, banyak sekali perubahan yang terjadi di seluruh sektor bisnis akibat pandemi COVID-19. Hal ini mengakibatkan perubahan yang sangat cepat yang mungkin tidak terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Hampir seluruh profesi dan pekerjaan dituntut untuk mengubah cara mereka bekerja, termasuk dalam dunia bisnis. Dalam upaya mencegah bisnis tetap berjalan, tidak sedikit perusahaan melakukan pengurangan jumlah pegawai yang ada di perusahaannya. Walaupun begitu, masih ada juga perusahaan yang tetap mempertahankan karyawannya dan melakukan pekerjaannya dari rumah atau yang lebih dikenal dengan work from home. Peran manajemen SDM yang sedang berubah seperti perubahan fungsi rumah dan kantor. Salah satu perubahan besar yang sangat terlihat dan sudah terjadi mulai dari tahun 2020 hingga sekarang adalah pergeseran jarak dan lokasi kerja dalam sekejap mata. Yang awalnya bersifat tatap muka menjadi ada rentang jarak untuk berinteraksi bagi banyak perusahaan. Walaupun tidak semua sektor bisnis dapat menjalankan kebijakan WFH, di tahun 2021 ini akan ada banyak perusahaan yang semakin memantapkan sistem dan infrastruktur penunjang kerja jarak jauh bagi karyawan mereka. Dan yang kedua ada manajemen pegawai modal 2021. Aktivitas rekrutmen dan orientasi pegawai baru akan berubah di tahun 2021 dan seterusnya. Yang umumnya dilakukan dalam beberapa tes offline berubah menjadi online. Dalam penilaian kinerja pegawai, HR harus lebih mengandalkan teknologi untuk memperhatikan denyut nadi produktivitas tenaga kerjanya. Di tahun mendatang, kemungkinan perusahaan mulai menguji pengalaman virtual dan terstruktur tambahan untuk mensimulasikan produktivitas dan eksplorasi dari karyawannya. Yang ketiga, interaksi digital karyawan.
HR harus mendesain ulang perjalanan karir karyawan dan mengukur pengalaman karyawan secara virtual. Elemen-elemen seperti keseimbangan kehidupan kerja, kesejahteraan, koneksi, dan kolaborasi akan sangat penting baik untuk kepuasan karyawan dan pengoptimalan hasil bisnis. Sebagaimana perusahaan akan terus bereksperimen dengan cara yang lebih informal untuk membangun tim dan sosialisasi. Kita juga dapat melihat lebih banyak koneksi dan kemitraan online formal yang diuji cobakan di perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Bergerak melampaui batas generasi. Garis tentang generasi yang selama ini menjadi topik hangat di bidang SDM, nyatanya kian memudar selama perubahan sistem kerja di masa pandemi COVID-19. Penggunaan teknologi canggih untuk menjalankan roda perusahaan memaksa setiap generasi bahu-membahu memutar poros roda. HR akan menjadi jembatan antar generasi untuk membaurkan batasan stereotip masing-masing kelompok, mengumpulkan wawasan tentang minat, nilai, dan aspirasi masing-masing karyawan. Selanjutnya ada integrasi digital HR. Tahun 2021, HR akan lebih memfokuskan diri pada peningkatan kemampuan tim SDM yang sudah ada daripada mencari talent profesional baru. Memastikan mereka memiliki keahlian dan daya adaptasi yang baik untuk kesiapan perusahaan menghadapi perubahan ekstrim di masa depan. Integrasi digital HR menawarkan kesempatan untuk mendorong efisiensi SDM, menyampaikan strategi SDM, dan mendorong dampak bisnis melalui teknologi. Peningkatan keterampilan di bidang ini akan membantu membuat departemen SDM perusahaan siap untuk menghadapi banting setir digital perusahaan di masa depan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi, tujuan, dan penggunaan teknologi HR. Apa sih teknologi HR? Teknologi HR merupakan teknologi untuk meningkatkan strategi rekrutmen mereka, seperti pemasangan iklan lowongan, dan meningkatkan tingkat retensi dan mengurangi semua tugas pekerjaan tim HR yang manual dan bersifat operasional. Lalu untuk contoh dari teknologi HR, yang pertama adalah New Platform Mobile Apps. Dengan banyaknya pengguna smartphone yang ada di dunia ini, tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa teknologi dalam HR pun mulai merambah ke level mobile sebagai bentuk platform baru. Melalui terobosan terbaru dengan menggunakan mobile, adanya kemungkinan engagement dan feedback sistem dalam mobile. Dengan platform menggunakan mobile pula, hal ini memungkinkan para HR untuk berkomunikasi dengan para karyawan mereka menggunakan smartphone. Lalu yang kedua adalah cloud-based system. Sebelum teknologi berkembang seperti sekarang, HR mengadakan HR software untuk menyelesaikan pekerjaan, tugas, dan menyimpan informasi. Saat ini banyak HR yang mulai tertarik dengan penggunaan cloud-based system. Salah satunya adalah Linov HR. Hal ini membuat software lebih mudah untuk dipelajari dan dinavigasi. Tujuan teknologi HR adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja seluruh SDM di instansi atau perusahaan. Dengan demikian, organisasi, instansi, atau perusahaan dapat mencapai cita-cita dan visinya dengan lebih optimal. Dunia Human Resource Management atau biasa disebut dengan HR semakin diramaikan dengan peningkatan keterlibatan pegawai atau employee bersama employer, penggunaan teknologi real time, serta perebutan talent yang potensial untuk di masa yang akan datang. Semakin banyaknya perusahaan yang mengoptimalkan manajemen sumber daya manusianya agar lebih baik dan akurat, sehingga sama-sama membentuk kecenderungan atau tren teknologi. Saat ini, penggunaan teknologi HR benar-benar membuat segalanya menjadi serba cepat, dan bahkan segalanya harus dilakukan secara mobile. Inilah yang menyebabkan software as a service berbasis cloud
penting untuk diimplementasikan kepada HR perusahaan. Dan kita sebagai pemegang penuh perusahaan dapat mengakses teknologi tersebut dengan menggunakan komputer manapun dan bahkan alat apapun selama ada akses internet. Tak perlu sulit untuk mengakses HR kita bahkan ketika kita tidak berada di kantor sekalipun. Saya akan menganalisa isu-isu etis mempengaruhi manajemen sumber daya manusia. Mengenal isu-isu etis yang mungkin timbul dalam hubungan kerja, termasuk etika diskriminasi dan hak-hak karyawan. Sementara beberapa berpendapat bahwa ada hak-hak asasi tertentu seperti tempat kerja, hak untuk bekerja, hak atas privasi, hak yang harus dibayar sesuai dengan nilai yang sebanding. Hak untuk tidak menjadi korban diskriminasi. Yang lain mengklaim bahwa hak tersebut dapat dinegosiasikan. Wacana etis di HRM sering mengurangi perilaku etika perusahaan, seolah-olah mereka amal dari perusahaan daripada hak-hak karyawan, kecuali dalam pekerjaan, di mana kondisi pasar sangat menguntungkan karyawan. Karyawan diperlukan sekali pakai dan dibuang, dan dengan demikian mereka terpojok di tanah posisi etika menentang expendability yang harus dikorbankan untuk kebaikan yang lebih besar dalam sistem pasar bebas. Lebih lanjut, ia berpendapat karena melakukan keduanya, karyawan dan majikan pada kenyataannya memiliki kekuatan ekonomi dalam pasar bebas. Akan tidak etis jika pemerintah atau kerja istilahnya memaksakan hubungan kerja serikat buruh. Ada diskusi tentang etika dalam praktik manajemen kerja individu. Isu-isu seperti kebijakan dan praktik manajemen sumber daya manusia, globalisasi, tenaga kerja, dan lain-lain. Dalam literatur HRM, baru-baru ini, meskipun mereka tidak menepati tahap sentral dalam akademis HR, hal ini mengamati bahwa dengan penurunan serikat buruh seluruh dunia yang berpotensi lebih rentan terhadap perilaku oportunistik dan tidak etis. Hal ini dikritik bahwa HRM telah menjadi lengan strategis pemenang saham mencari keuntungan melalui pembuatan pekerja menjadi budak bersedia. Sebuah artikel Point juga dikutip bahwa ada lembut dan keras versi HRMS, di mana dalam pendekatan lunak menganggap karyawan sebagai sumber energi kreatif dan peserta kerja pengambilan keputusan, dan versi keras lebih eksplisit fokus pada rasionalitas organisasi. HRM keras dan lunak keduanya bertentangan dengan etika karena mereka alat untuk menghadiri terhadap motif keuntungan tanpa memberikan pertimbangan yang cukup. Namun, ada penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan yang berkelanjutan jangka panjang organisasi dapat dipastikan hanya dengan tenaga kerja puas, diperlukan secara manusiawi, pasar jelas, bukan institusi yang mitos saja, tidak dapat menyinggung pasar yang secara inheren tidak etis. Selain itu, etika bukanlah suatu yang bisa dicapai melalui pendidikan prosedur, gambar kode etik, atau pemberlakuan hukum. Isu-isu etis termasuk diskriminasi atas dasar usia, jenis kelamin, ras, agama, cacat, berat, dan daya tarik. Lihat juga affirmative action, pelecehan seksual. Isu-isu yang timbul dari pandangan tradisional tentang hubungan antara pengusaha dan karyawan juga dikenal sebagai ed akan pekerjaan. Isu-isu seputar representasi karyawan dan demokratisasi tempat kerja serikat menyerbu melanggar pemogokan. Dan dapat disimpulkan, isu-isu etis yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia yaitu isu-isu yang timbul dari pandangan tradisional tentang hubungan antara pengusaha dan karyawan juga dikenal sebagai ed akan pekerjaan. 2. Isu-isu seputar representasi karyawan dan demokratisasi tempat kerja serikat menyerbu melanggar pemogokan. 3. Isu mempengaruhi privasi karyawan, pengawasan tempat kerja, pengujian obat, dan privasi. 4.
isu mempengaruhi privasi majikan atau whistleblowing, masalah yang berkaitan dengan kewajaran kontrak kerja dan keseimbangan kekuasaan antara majikan dan karyawan, hukum ketenagakerjaan, perbudakan kuli kontrak, dan yang terakhir adalah keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau karyawan. Kunci kompetensi yang dibutuhkan HR profesional dan pentingnya sertifikasi, mengingat pentingnya peran HR di dalam lingkup perusahaan dan semakin kompleksnya permasalahan yang bisa ditimbulkan akibat perkembangan zaman. Maka selain merancang pelatihan bagi level karyawan, sertifikasi khusus bagi HR pun juga sama pentingnya. Sertifikasi ini sebagai jaminan bahwa karyawan tersebut telah mendapatkan standar kompetensi HR dalam perusahaan dengan kredibilitas yang terbaik. HR Certification merupakan sertifikat yang diperoleh oleh seseorang melalui pembelajaran, pelatihan, maupun pengalaman kerja di bidang human resource dan biasanya diberikan oleh organisasi atau asosiasi profesi yang mengetahui dengan pasti suatu kompetensi profesi dalam bidang sumber daya manusia. Di Indonesia ada Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP yang mengawasi konsisten dan kredibilitas lembaga sertifikasi profesi atau LSP. Yang memberikan sertifikat atas suatu profesi atau kompetensi tertentu, BNSP akan memberikan lisensi kepada LSP yang dianggap kredibel untuk memberikan sertifikasi. Pemberlakuan pasar bebas ASEAN sudah diterapkan dan konsekuensinya adalah SDM dan negara-negara ASEAN bebas menit karir di antara negara-negara yang telah menandatanganinya. Lembaga sertifikasi SDM yang ditugaskan di perusahaan riset independen untuk melakukan studi yang merinci nilai sertifikasi profesi dalam sumber daya manusia. Studi tersebut mengungkapkan bahwa satu, sertifikasi profesional adalah kredensial kedua yang paling dihargai setelah gelar sarjana. Kedua, persepsi sertifikat profesi jauh lebih positif daripada persepsi program sertifikat manajemen. Ketiga, sertifikasi profesi dipandang sebagai peluang terbaik bagi para profesional yang ingin melanjutkan pendidikan mereka. Yang keempat, adanya sertifikasi profesional dianggap sebagai kredensial yang sangat dihargai dan berbasis kualitas oleh para profesional HR. Yang kelima, sertifikat profesional dipandang oleh pemberi kerja sebagai peluang untuk memajukan positioning dan pertumbuhan organisasi. Yang keenam, sertifikasi profesional adalah satu-satunya jenis kredensial yang pengusaha menunjukkan kemajuan tinggi untuk membayar. Pentingnya sertifikasi, maju dengan karir Anda akan bersaing di pasar kerja dengan orang-orang yang telah mendapatkan sertifikasi serupa. Perusahaan yang mencari keterampilan pengembangan yang lebih strategis, keuangan dan organisasi dalam staf sumber daya manusia, mereka tidak mengiklankan kredensial ini sebagai hal yang penting bagi pelamar. Faktanya banyak yang memposting sertifikasi ini sebagai opsional atau memutuskan untuk tidak memerlukan sama sekali, meskipun ini dapat menjadi pendorong yang substansial untuk kesuksesan karir. Memperoleh salah satu sertifikasi yang tersedia melibatkan investasi uang untuk kursus dan buku persiapan. Ada juga investasi waktu yang membutuhkan jam belajar, sering kali menghadiri seksi kelas di dalam ruangan. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.